Malam di balik pintu tertutup. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang Habib bernama Habib Hasan. Beliau dikenal sebagai seorang alim yang dihormati, bukan hanya karena ilmu agamanya, tetapi juga karena kesalehannya yang mampu menjadi penengah masalah warga. Namun, ada satu sisi dari kehidupannya yang tak banyak diketahui orang, kemampuannya menghadapi dunia gaib. Habib Hasan tinggal di sebuah rumah tua peninggalan kakeknya. Rumah itu besar, dikelilingi pohon-pohon rimbun yang menjulang tinggi, dan terletak agak jauh dari pemukiman. Orang-orang desa sering membicarakan bahwa rumah itu angker, tapi Habib Hasan tidak pernah menggubrisnya. Ia percaya bahwa selama seseorang menjaga adab, maka penghuni dunia lain tak akan mengganggu. Namun, segala sesuatunya berubah pada suatu malam Jumat Kliwon. Seusai mengisi pengajian di masjid, Habib Hasan pulang ke rumahnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulan sabit yang menggantung di langit tampak memudar di balik kabut tipis. Saat memasuki gerbang rumahnya, angin berhembus kencang, membuat pintu depan berderak tanpa disentuh. Habib Hasan melafalkan doa pelindung, lalu masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, beliau merasa ada yang aneh. Lampu gantung tua di tengah ruangan berayun perlahan, meski tak ada angin yang masuk. Namun, ia tetap tenang. Mungkin ada yang ingin berkunjung, gumam Habib Hasan dalam hati. Ia menyalakan lampu minyak di mejanya dan melanjutkan membaca Al-Quran seperti biasa. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar dari lantai atas. Padahal, lantai atas rumah itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Langkah itu berat, seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kakinya. Habib Hasan menghentikan bacaannya dan menengadahkan kepala. "Siapa di atas sana?" tanyanya tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang terus berlanjut. Habib Hasan memutuskan untuk memeriksanya. Ia mengambil tongkat kayu peninggalan kakeknya, yang biasa digunakannya sebagai alat pertahanan, dan mulai menaiki tangga sambil melafalkan ayat kursi. Sesampainya di lantai atas, suasana terasa mencekam. Udara lebih dingin, hampir membekukan. Ada kamar tua di sudut lorong yang pintunya sedikit terbuka, meskipun Habib Hasan yakin telah menguncinya bertahun-tahun lalu. Dari balik celah pintu itu, terdengar suara seperti seseorang menangis. "Bismillah," ujar Habib Hasan sebelum mendorong pintu. Di dalam, ia melihat sesosok wanita berjubah putih, duduk membelakanginya. Rambutnya panjang terurai, dan tubuhnya berguncang seolah-olah sedang menangis terseduh-seduh. "Siapa kamu? Apa yang kamu cari di sini?" tanya Habib Hasan. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, tubuhnya mulai berputar, dan saat wajahnya terlihat, Habib Hasan tertegun. Wajah itu hampa, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya dataran kulit pucat yang menatap kosong ke arahnya. Wanita itu kemudian tertawa dengan suara yang tidak berasal dari mulutnya, melainkan dari seluruh ruangan. Tawanya menggema, membuat dinding-dinding seperti bergetar. Namun, Habib Hasan tetap tenang. Beliau melafalkan ayat-ayat suci dengan lantang, dan perlahan, sosok wanita itu mulai menyusut, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Namun, belum sempat ia bernafas lega, lantai di bawah kakinya mendadak runtuh. Habib Hasan jatuh ke lantai bawah dengan keras, tapi anehnya, tubuhnya tidak terluka. Saat mencoba berdiri, ia menyadari bahwa rumahnya kini tampak berbeda. Semua dinding penuh dengan coretan-coretan merah yang menyerupai tulisan kuno. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Dari balik kegelapan, muncul sosok lelaki tinggi besar dengan kulit hitam legam dan mata merah menyala. "Habib, kau terlalu banyak ikut campur," suara makhluk itu terdengar berat dan menggelegar. Habib Hasan menatapnya tanpa gentar. "Aku hanya menjalankan perintah Allah. Jika kau ingin menakutiku, kau salah alamat." Dengan lantang, Habib Hasan membaca surah Al-Jin. Cahaya terang muncul dari tubuhnya, membuat makhluk itu melolong kesakitan. Makhluk itu mundur perlahan, lalu menghilang dalam kegelapan. Coretan-coretan di dinding lenyap, dan rumah kembali seperti semula. Habib Hasan tersungkur, mengucap syukur kepada Allah atas perlindungannya. Esok harinya, Habib Hasan memutuskan untuk mengadakan pengajian khusus di rumahnya, mengajak warga desa untuk bersama-sama berdoa agar rumah tersebut senantiasa dilindungi. Ia juga menggali lebih jauh tentang sejarah rumah itu, dan ternyata ada kisah kelam dari zaman penjajahan Belanda, di mana banyak tawanan yang disiksa hingga mati di sana. Habib Hasan semakin yakin, bahwa hanya dengan iman yang kokoh, manusia bisa selamat dari godaan dan gangguan dunia lain. Namun, ia tahu,
Ini bukanlah akhir. Dunia gaib adalah ujian yang akan terus datang, dan ia harus selalu siap menghadapinya. Mbah Wira melanjutkan ceritanya dengan nada suara rendah, seolah takut sesuatu mendengarkan. Habib, hutan itu dulunya disebut Alas Kamulyan. Orang-orang tua kita bilang, tempat itu dihuni makhluk gaib yang tak sekadar jin biasa. Mereka adalah penghuni lama, penjaga keseimbangan. Ketika Belanda datang dan menumpahkan darah di sana, batas antara dunia kita dan mereka menjadi kabur. Mereka tak lagi diam. Habib Hasan mengangguk, berusaha menyusun benang merah dari semua kejadian aneh yang terjadi. Jadi, desa ini berdiri di atas tanah yang dulunya milik mereka. Benar, jawab Mbah Wira. Dan rumahmu itu, Habib, dulu adalah tempat paling banyak darah tertumpah. Aku khawatir, mereka marah karena rumah itu kini menjadi tempat zikir dan doa. Mereka mungkin menganggap itu sebagai gangguan. Habib Hasan mendengarkan dengan tenang. Bah, jika mereka marah karena kebaikan, maka ini bukan sekadar soal rumahku. Ini adalah ujian iman kita semua. Kita tidak bisa menyerah hanya karena takut. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Wira terdiam sejenak. Habib, hanya engkau yang bisa memimpin kami melawan ini. Tapi kau harus siap, makhluk-makhluk itu bukan hanya menyerang dengan ketakutan. Mereka bisa masuk ke hati manusia, memunculkan rasa ragu, dendam, bahkan mengguncang iman. Habib Hasan kembali ke rumahnya malam itu dengan tekad yang bulat. Ia menghabiskan malam dalam doa, meminta petunjuk dari Allah. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi bertemu seorang ulama tua berjubah putih yang berkata, kebenaran akan selalu diuji, dan ujian ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk semua yang kau pimpin. Jangan berhenti melawan dengan kebaikan. Kegelisahan memuncak. Pagi harinya, Habib Hasan mengumpulkan warga di masjid desa. Saudara-saudaraku, aku tahu banyak dari kalian merasa takut. Namun, ketahuilah, rasa takut itu adalah senjata mereka. Kita harus melawan ini dengan keimanan yang teguh. Warga setuju untuk mengadakan doa bersama setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Namun, di hari pertama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Habib Hasan memimpin doa di masjid, salah seorang warga, Pak Karim, tiba-tiba berteriak histeris. Matanya melotot, tubuhnya menggigil, dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian tak seharusnya di sini. Ini tanah kami. Pergi, atau kalian semua akan merasakan balas dendam kami. Suara itu menggema di seluruh masjid, membuat banyak orang mundur ketakutan. Namun, Habib Hasan tetap berdiri tegak. Dengan lantang, ia membaca surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Pak Karim terjatuh, tubuhnya lemas seperti tak bernyawa, namun segera sadar dan menangis terseduh-seduh. Habib, mereka ada di mana-mana. Mereka marah. Aku tak bisa menahan mereka. Habib Hasan menenangkan Pak Karim dan menyuruhnya untuk terus berzikir. Kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa kekuatan gelap sedang mencoba menggoyahkan mereka. Namun, alih-alih takut, mereka justru semakin bersatu. Pertarungan malam terakhir. Di malam ketujuh, doa bersama diadakan di rumah Habib Hasan. Seluruh warga hadir, membawa semangat melawan kegelapan dengan keimanan. Malam itu, langit mendung, dan angin bertiup kencang. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Ketika doa dimulai, rumah Habib Hasan bergetar hebat. Jendela-jendela terbuka dengan sendirinya, dan suara tawa mengerikan terdengar dari berbagai sudut. Beberapa warga mulai gemetar, tetapi Habib Hasan dengan tenang memimpin doa. Jangan berhenti, tetaplah dalam zikir. Allah bersama kita. Tiba-tiba, sosok lelaki hitam tinggi bermata merah muncul di tengah ruangan. Tubuhnya besar, memenuhi langit-langit rumah. Dengan suara yang menggema, ia berkata, kalian pikir doa kalian bisa mengusirku? Ini tanahku. Aku tak akan pergi. Habib Hasan maju, membawa tongkat kayu kakeknya. Ini bukan tanahmu. Ini milik Allah, seperti semua yang ada di dunia ini. Jika kau ingin bertahan, kau harus tunduk kepadanya. Makhluk itu tertawa, lalu mengayunkan tangannya ke arah Habib Hasan. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, cahaya terang muncul dari tongkat kayu itu. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga makhluk itu menjerit kesakitan. Habib Hasan melafalkan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, diikuti oleh seluruh warga. Cahaya semakin terang, dan makhluk itu mulai memudar, menghilang seperti asap. Angin kencang berhenti, dan suasana menjadi tenang.
Kemenangan yang manis. Setelah malam itu, gangguan di desa berhenti sepenuhnya. Warga merasa lebih tenang, dan mereka belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Habib Hasan merasa lega, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya tidak berakhir di sini. Dunia gaib akan selalu ada, dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan dengan iman yang kokoh. Mbah Wira, yang menyaksikan semua itu, berkata kepada Habib Hasan, "Kau telah menunjukkan kepada mereka kekuatan iman. Aku yakin, selama kau ada di sini, desa ini akan tetap damai." Habib Hasan tersenyum. "Bukan aku, Mbah. Ini semua karena pertolongan Allah." Sejak itu, desa itu dikenal sebagai Desa Kamulyan, sebuah desa yang hidup dalam harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib, berkat kepemimpinan Habib Hasan yang penuh hikmah dan keberanian.